Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ibtidaul Hikmah dari kelas 11-nya 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam konflik sosial di masyarakat. Yang pertama, macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Yang kedua, macam-macam konflik berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi. Yang keempat, macam-macam konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, macam-macam konflik berdasarkan sumber konflik. Yang keenam, macam-macam konflik berdasarkan bentuknya. Yang ketujuh, macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. Yang kedelapan, macam-macam konflik berdasarkan pendapat Dahrendorf. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan mengenai macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Seperti yang dijelaskan di atas, macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya meliputi konflik dalam diri individu, yaitu konflik yang terjadi karena memilih suatu tujuan yang saling bertentangan atau karena suatu tuntutan tugas yang terlampaui banyak untuk ditinggalkan. Konflik antar individu, yaitu suatu konflik yang terjadi karena adanya suatu perbedaan kepribadian antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Konflik antar individu dan kelompok, yaitu suatu konflik yang terjadi karena terdapat suatu individu yang gagal beradaptasi dengan norma-norma kelompok di mana tempat ia bekerja. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu suatu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai tujuan tersendiri dan berbeda yang ingin dicapai. Konflik antar organisasi, yaitu suatu konflik yang terjadi karena suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang menimbulkan suatu dampak negatif bagi anggota organisasi lain. Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda, yaitu suatu konflik yang terjadi karena sikap atau perilaku dari anggota organisasi yang berdampak negatif anggota organisasi lain. Macam-macam konflik yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya, yang terdiri dari konflik konstruktif, yaitu suatu konflik yang memiliki nilai positif karena suatu pengembangan organisasi. Konflik destruktif, yaitu suatu konflik yang mempunyai dampak negatif kepada suatu pengembangan organisasi. Macam-macam konflik yang ketiga yaitu berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi, yang terdiri dari konflik vertikal, yaitu suatu konflik yang terjadi antara karyawan yang mempunyai jabatan yang tidak sama dengan dalam organisasi. Konflik horizontal, yaitu suatu konflik yang terjadi karena mempunyai kedudukan atau jabatan yang sama atau setingkat dengan suatu organisasi. Konflik garis staf, yaitu suatu konflik yang terjadi karyawan yang memegang suatu posisi komando dengan pejabat staf sebagai penasehat dalam suatu organisasi. Konflik peran, yaitu suatu konflik yang terjadi karena individu mempunyai peran yang lebih dari satu. Macam-macam konflik yang keempat, yaitu berdasarkan dampak yang ditimbulkan, yang terdiri dari konflik fungsional, yaitu suatu konflik yang memberikan manfaat atau sebuah keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Konflik infungsional, yaitu suatu konflik yang dampaknya merugikan orang lain. Macam-macam konflik yang kelima yaitu berdasarkan sumber konflik, yang terdiri dari konflik tujuan, yaitu suatu konflik yang terjadi karena adanya suatu perbedaan individu, organisasi atau kelompok yang memunculkan suatu konflik. Konflik peran, yaitu suatu konflik yang terjadi karena adanya peran yang lebih dari satu. Konflik nilai, yaitu suatu konflik yang terjadi karena adanya suatu perbedaan nilai yang dianut oleh seseorang berbeda dengan suatu nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. Konflik kebijakan, yaitu suatu konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan suatu kebijakan yang diambil oleh organisasi. Macam-macam konflik yang keenam yaitu berdasarkan bentuknya, yang terdiri dari konflik realistis,
yaitu suatu konflik yang terjadi karena adanya kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya. Konflik realistif, yaitu suatu konflik yang terjadi karena suatu kebutuhan yang meredakan ketegangan. Macam-macam konflik yang ketujuh, yaitu berdasarkan tempat terjadinya, yang terdiri dari konflik in-group, yaitu suatu konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat sendiri. Konflik out-group, yaitu suatu konflik yang terjadi antar suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain. Macam-macam konflik yang kedelapan, yaitu berdasarkan pendapat Dahrendorf, yang terdiri dari konflik antara atau dalam peran sosial, yaitu seperti antara peran seseorang dalam keluarga dan peran dalam pekerjaan atau profesi. Konflik antara kelompok sosial, yaitu suatu konflik antara kelompok yang terorganisasi dengan kelompok yang tidak terorganisasi. Konflik antara satuan nasional, yaitu seperti konflik antara KPK dan Polri dalam menangani kasus tertentu. Konflik antar negara atau antara negara dan organisasi internasional. Jadi, itu tadi merupakan penjelasan mengenai macam-macam konflik yang terjadi di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.